Jadi di sini yang menyenangkan itu untuk tiap anak ya nggak sama ya. Jadi mungkin bisa untuk anak A melakukan, dia suka makan, nah kita berikan makanan rewardnya. Kayak kita manggil, Budi, terus dia datang, lakukan kontak mata dulu, terus kita berikan sesuatu yang dia suka, momennya makanan. Tapi kalau kita mau melakukan terapi ini di rumah, rewardnya kalau makanan jangan diberikan dalam bentuk bongkahan yang besar. Anaknya cepat kenyang. Mestinya dikasihkan yang kecil-kecil gitu. Jadi anak akan kita akan membuat kontak mata ini lebih banyak selama anak ini masih belum kenyang kan dengan reward kita. Jadi kalau bisa rewardnya dibuat yang kecil-kecil. Terus kalau anak yang suka mainan, ya, kita tahu mainan itu juga ada umurnya. Maka dari itu untuk mainan, untuk kita memberikan sesuatu yang menyenangkan itu adalah mainan. Mainan itu jangan boleh dimainkan selama-lamanya. Mungkin Anda punya pasir, jam pasir, atau Anda pakai jam kalau anak yang sudah bisa jam digital yang ada bisa mengeluarkan suara kalau itu sudah terjadi, kamu boleh main ini 10 detik. Jangan sampai 20-30 menit. Lama-lama reward ini juga pasti akan membuat anak akan jadi bosan dengan reward ini dan Anda akan cari reward lagi. Nah, yang saya titik beratkan di sini adalah reward itu dibuat lifetime-nya reward ini dibuat sepanjang mungkin dengan tidak memberikan kepuasan kepada anak sampai anak itu puas makan, puas main. Nah, itu tidak jangan sampai terjadi seperti itu. Semakin dia tidak puas, dia semakin akan memudahkan kita pada waktu kita memanggil anak itu kembali untuk sesuatu. Jadi di sini anak itu mempunyai persepsi gini. Kalau mama saya panggil saya, tanya Amir, oh ini pasti ada yang enak ya. Nggak tahu aku yang dikasih mama itu apa. Jadi kalau Anda tidak ada, yang paling gampang itu hugging. Kalau anak Anda nggak punya apa-apa, yaitu pelukan, ciuman di pipi. Nah, itu sesuatu yang murah, meriah, dan selalu tersedia. Atau ya, kadang-kadang stimulasi apa ya, ada anak-anak yang suka sesuatu yang mungkin cuma dipegang-pegang aja, jadi bukan modelnya mainan juga. Jadi di sini saya tidak membatasi harus dalam bentuk mainan, makanan, apa saja boleh dilakukan di sini. Tetapi intinya jaga waktu yang kita berikan untuk anak bermain dengan benda tersebut. Jadi kalau sudah mungkin ibu sudah tidak bisa, pada waktu ibu nggak melakukan, nggak sama dia, benda ini jangan ditaruh di mana-mana di dalam rumah. Benda ini, reward tersebut harus disimpan di dalam lemari dan dikunci. Nanti adanya kalau ada ibunya atau siapapun lah yang di rumah yang mau melakukan ini. Jadi kalau ini bukan barang mainan, ini adalah reward untuk suatu tujuan gitu ya. Jadi harus dipisahkan mainan yang dia boleh main sepuasnya dengan reward yang akan kita pakai untuk suatu tujuan seperti ini untuk melatih kontak mata. Jadi memang kalau dari saya dulu anak saya kecil, saya sering untuk membeli macam-macam mainan kira-kira setiap 2 bulan sekali. Jadi saya beli mainan banyak,
saya taruh di lemari, saya kunci. Nggak ada yang bisa ngambil kecuali saya. Terus saya keluarkan satu-satu. Dan satu-satu ini memang mainan reward ya, bukan mainan yang untuk dia main, anak bermain. Saya tahu kesukaannya dia sesuatu yang mengeluarkan suara dan mengeluarkan sinar. Jadi saya akan beli mainan-mainan yang kira-kira masuk dalam kategori tersebut. Jadi itu saya kalau 2 bulan sekali itu kira-kira cukup. Saya beli, saya keluarkan satu untuk kalau saya mau main sama dia. Dan ini juga alat untuk orang tua yang punya babysitter. Biasanya kadang-kadang orang tua kalah sama babysitternya. Si anak lebih mau ke babysitter daripada dengan orang tuanya. Nah, dengan ini anak tahu bahwa kalau ada mainan ini aku bisanya dengan orang tua. Jadi value orang tua tetap terjaga dengan rewards yang Anda simpan ini. Nah, ini mungkin sedikit clue untuk orang tua yang mempunyai, kadang-kadang kalau kita sebagai orang tua ya, memang karena Anda sibuk, maka Anda harus ada babysitter untuk mengurus anak-anak ini. Tetapi karena sebagian besar waktu dihabiskan dengan babysitter, akhirnya orang tua kurang laku ya. Kalau anaknya ada babysitternya, dia lebih senang ke babysitter daripada ke orang tua. Dan kita menjadi sedih, apalagi seorang ibu ya. Kok anak saya lebih senang sama babysitternya ya daripada ke saya sendiri. Nah, cara ini bisa Anda lakukan supaya Anda juga punya value di depan anak. Jadi mainan reward ini tidak bisa dipakai sama susternya. Tidak akan keluar dari tangan suster, cuma akan keluar dari tangan mama. Nah, jadi inilah, tapi maksud saya gini, kalau anak-anak itu nanti biasanya kalau mainan ini kita ambil, dia akan menangis. Pasti. Karena dia merasa saya belum puas nih mainnya, kok dia ambil. Nah, nggak apa-apa. Kalau anaknya menangis, Anda bilang, nanti kita main lagi ya. Nah, jadi terus alihkan perhatian kepada mainan yang lain yang dia biasa mainkan. Atau ibu beli lagi sesuatu yang mungkin mainan baru tapi yang memang itu dipersiapkan untuk dia sebagai mainan. Jadi akhirnya anak akan tahu, oh yang sama mama itu, yang biasanya ada sama mama itu saya nggak boleh main sendiri. Kalau mau main harus sama mama, dan itu tidak bisa berlama-lama juga. Nah, itu akan salah satu cara, karena rewards ini sangat penting. Nanti kita melakukan apapun, kita butuh ini. Jadi ini kayaknya investasi kita ya, yang harus kita lakukan. Dan reward ini tidak perlu mahal. Kadang-kadang kalau saya untuk mainan ya, karena akhirnya pun anak akan bosan. Jadi kalau bisa kita beli yang murah ya beli murah. Setelah itu karena anak kita sudah nggak akan mau main lagi. Nah, itu untuk kontak mata. Biasanya anak-anak ini kontak matanya cuma 1-2 detik, terus habis itu dia mengalihkan pandangan lagi. Nah, nanti untuk reward ini, ibu harus ada levelnya. Semakin panjang kontak mata, semakin besar rewards. Maksudnya besar dalam arti mungkin, oh ibu bisa memperpanjang. Kalau mamanya dia cuma 1-2 detik, ya mungkin cuma dikasih rewardnya untuk main 5 detik. Tapi kalau dia bisa melakukan kontak mata berkali-kali dan semakin panjang, mungkin oke, sekarang mama kasih kamu 10 detik ya main ya. Jadi itu harus ada levelnya supaya anak tahu, oh jadi tujuannya kita untuk membuat kontak mata itu lebih sering, lebih panjang, itu bisa terjadi. Karena kalau nanti
level dari rewardnya itu sama saja, itu anak ya cenderung ya 1-2 detik itu dulu. Padahal target kita kan anak kita akan melakukan kontak mata yang sesering mungkin dan sepanjang mungkin kan. Nah, itulah yang mungkin harus diperhatikan di orang tua. Atau jenis rewardnya yang berbeda. Kalau kamu, jadi gini, kalau kita main dengan anak, reward itu taruh di belakang kita. Jadi anak mungkin nggak tahu. Mungkin kita bawa 2 reward. Kalau dia cuma kontak mata 1 kali, kamu tak kasih yang ini. Tapi yang harganya lebih besar lagi, wow, kamu dia melakukan dengan sangat bagus. Berikan reward yang lain yang harganya mungkin anak lebih suka. Dan cara kita mengatakan, oh kamu pinter, atau kamu, wow kamu pinter sekali, gitu ya, itu kan lain. Nah, jadi harus ada level dari respon kita juga. Jadi responnya biasa-biasa saja, atau sangat-sangat ya apa ya, heboh, wah karena anak kita sangat pinter. Nah, itu dia akan bisa membedakan gitu loh. Yang mungkin biasa. Tapi jangan pernah mengatakan anak kita tidak baik. Semua baik. Oh, good try. Kamu bagus, kamu sudah usaha. Mama senang kamu sudah usaha. Kan kita biasa. Tapi kalau dia sukses, wow, kamu pinter, lain lagi. Nah, tapi jangan pernah sampai memberikan kata-kata yang membuat mereka down. Seperti kita juga lah. Walaupun kita nggak berhasil, kan kita pengennya ada kata-kata yang mensupport kita untuk melakukan lagi, mencoba lagi. Itu tujuannya. Yang perlu dipersiapkan ya pada waktu kita melakukan ini adalah kita tahu kesenangan anak kita apa, ya reward-nya itu apa, dan kita harus belanja dulu dan taruh di dalam lemari, dikunci. Nah, terus lagi mood. Kalau anak kita lagi moodnya enggak bagus, ya pastilah jangan lakukan sesuatu hal-hal yang yang intinya itu kita demand itu apa? Menuntut anak melakukan sesuatu. Anak sudah moodnya nggak bagus, ya jangan melakukan hal itu. Mungkin anak ini sudah uring-uringan dari pagi. Mungkin kita tunggulah. Kita kan juga nggak tahu kenapa mood anak kita seperti itu. Kebanyakan kali kita nggak tahu. Jadi lebih baik ya menurut saya hindari saat-saat itu untuk melakukan sesuatu yang intinya kita meminta anak untuk melakukan sesuatu, termasuk kontak mata ini. Nah, yang ketiga adalah mood kita sendiri, atau mood orang tua, atau moodnya terapis. Pada waktu mood kita nggak bagus, ya janganlah kita sebelum kita menjadi tenang ya, sebelum kita menjadi netral kembali, janganlah mendekati anak karena ini sudah schedule-nya. Saya punya jadwal dengan anak saya, padahal ibu atau orang tuanya mungkin dalam keadaan mungkin punya masalah apa, nantinya akan terjadi banyak kekacauan pada waktu kita dengan anak, karena kita mungkin lebih mudah marah. Ya. Akhirnya kita menjadi marah kepada anak kita. Akhirnya jadi salah satu ini, kalau kita nggak bagus, kita juga jangan mencoba kita sendiri untuk melakukan hal-hal dengan anak-anak. Yang intinya
ada tujuannya, ya seperti kita kontak mata atau mungkin tugas-tugas yang lain. Karena nantinya akhirnya mungkin banyak orang tua yang saya lihat bisa marah sekali ke anak, mungkin sampai dia karena dia orang tuanya juga lagi punya masalah, jadi itu gampang terpicu kemarahan kita. Dan akhirnya yang jadi sasaran, yang jadi korban anak kita sendiri.